Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan semoga Anda bersama keluarga baik-baik saja dimanapun Anda berada, tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita akan berbicara mengenai persiapan tim nasional kita, tim Garuda kita yang akan berhadapan melawan Vietnam di leg pertama babak semifinal Piala AFF yang akan berlangsung pada Jumat malam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di GBK atau Stadion Gelora Bung Karno di Senayan. Kemarin dalam video saya sudah memperlihatkan bagaimana target atau sesumbar besar yang dilakukan oleh pelatih atau juru taktik dari Vietnam, Park Hang-seo, di mana mereka tidak gentar, tidak takut dan ingin mengalahkan Indonesia di GBK. Tetapi seperti yang saya bilang kemarin, kita tidak perlu gentar dengan sesumbar, dengan bacot yang ada di kubu Vietnam, terutama bagi Park Hang-seo. STY tenang-tenang saja, fokus untuk bisa meracik sebuah taktik strategi menghadapi Vietnam, karena ini pertandingan pertama di kandang, kita harus bisa memberikan perlawanan sengit untuk menghasilkan sesuatu yang positif tentunya, harapan bagi banyak orang, pencinta sepak bola yang fanatik, berharap bahwa inilah saatnya kita bisa membungkam Vietnam. Boleh saja Vietnam sesumbar dengan target mereka, ya, merasa mereka lebih baik, ya, karena mereka tampil sebagai juara grup B dengan tidak terkalahkan. Sama juga, kita juga tidak terkalahkan bersama dengan Thailand di grup A. Cuma kita kalah selisih gol, poin sama dengan Thailand 10, dari 4 pertandingan ada 3 menang dan 1 imbang. Sama juga dengan Vietnam, datang ke Jakarta, mereka mengusung dengan juara grup tapi ada 1 kali imbang. Bermain imbang dengan Singapura dengan 0-0, ada 3 kali menang. Mungkin kelebihan dari Vietnam di sini karena gawang mereka masih perawan. Ya, artinya belum kebobolan sama sekali dari 4 pertandingan. Mereka bisa memasukkan 12 tanpa kebobolan karena hasil imbang dengan Vietnam itu dengan Singapura. Ketika berlangsung di Singapura kan 0-0 ya, atau 0-0 tanpa gol. Nah, kita ada kebobolan 3 yang memasukkan 12. Itu saja perbedaannya. Saya pikir kita bisa melakukan yang terbaik. Sekarang bukan soal bicara soal taktik, soal strategi, ya. Itu oke, harus ya bagi STY memotivasi anak-anak sebelum bertanding. Tinggal kemauan dari Fakhrudin Arianto dan kawan-kawan di lapangan. Tekad yang besar untuk bisa mengalahkan Vietnam. Mental kita harus diperbaiki. Kita jangan menganggap mereka tuh tim yang kuat. Kita itu sama masuk lapangan tuh, kita bisa mengalahkan mereka. Karena kalau Thailand kita bisa bermain imbang, di saat kita nyaris bisa memenangkan pertandingan, ya, dan kita bisa melakukan ada 10 tembakan 3 on target, lebih bagus dibandingkan dengan Thailand. Secara statistik hanya 7 tembakan mereka dan 1 on target. Berarti kita ini bisa untuk meredam Vietnam. Dukungan yang kuat dari 50.000 penonton, bahkan mungkin ini bisa lebih. Ini bisa berpengaruh terhadap permainan tim lawan. Nah, walaupun kita sudah sering ketemu dengan Vietnam, ya, dan Park Hang-seo begitu yakin, pede, karena dia merasa bahwa saya tidak pernah kalah selama menjadi pelatih Vietnam menghadapi tim Indonesia. Bisa saja, silakan bagi Park Hang-seo, karena ini memang fakta yang dia berbicara, memang wajar-wajar saja. Oke. Tapi untuk kali ini, ya, kita berusaha untuk patahkan semua itu. Segala ungkapan yang keluar dari mulut Park Hang-seo harus kita redam. Dan STY ini sebuah pertaruhan besar bagi seorang STY. Sekarang atau tidak selamanya. Itu now or never. Ya, kalau bisa dikatakan di sini, karena sampai kita kalah, tidak ada harapan lagi. Ya, walaupun masih ada leg kedua, kalah di kandang, apalagi kita harus bisa menang di saat kita menuju ke My Dinh Stadion di Hanoi. Jadi anggap saja ini leg pertama ini final buat kita. Kita harus bertarung habis-habisan. Apapun itu harus bisa menghasilkan hasil yang positif. Ya pasti menang. Nah, itu yang menjadi incaran target utama. Ya, STY juga pasti akan menyuruh ini. Dan semua pemain saya rasa punya tekad yang sama. Hasrat, keinginan, ambisi yang besar untuk bagaimana mengalahkan Vietnam. Bukan tidak berarti bahwa kita tidak bisa mengalahkan Vietnam. Bisa aja. Di Piala AFF itu kita jarang kalah melawan Vietnam.
Artinya kita oke-oke saja bermain. Kita hanya kalah mungkin di Piala Dunia, ya. Kemudian di SEA Games terakhir. Nah, itu yang membuat Park Hang-seo ini sangat yakin karena mungkin dengan 3 kemenangan terakhir mereka itu dalam waktu dekat, ya kan? Yang paling dekat tentunya dengan SEA Games. Setelah dia bisa mengalahkan tim asuhan dari STY. Tapi kan kita harus bisa melupakan itu. Ya. Itu SEA Games sudah berlalu. Sekaranglah saatnya kita harus bisa berpikir untuk melihat bahwa peluang menang itu ada dan dukungan kuat dari masyarakat Indonesia ditujukan, ditumpahkan kepada tim Garuda kita. Persiapan sudah dilakukan ya sejak kemarin ya, itu sampai hari ini tim nasional kita berlatih dengan giat. Mau hujan, mau apapun, ini suatu hal yang sangat baik. Semangat dari pemain-pemain. Dan dengan kembalinya Jordi Amat untuk bermain di jantung pertahanan kita setelah dia kena akumulasi 2 kartu kuning saat melawan Kamboja dan Thailand, sehingga tidak bermain di Filipina. Ini suatu kabar yang bagus. Suatu hal yang sangat baik, dia ada di belakang. Artinya pemain yang punya pengalaman, punya visi bermain bola yang bagus, sangat tenang di belakang, unggul dalam bola-bola udara. Ini kan baik. Kita punya 2 menara kembar bersama dengan Fakhrudin. Tinggal bagaimana sekarang STY untuk bisa melihat apa yang harus dilakukan. Bagaimana cara dia untuk bisa meredam Vietnam ini. Dan saya rasa, saya bilang tadi kan, kembali kepada tekad anak-anak. Itu yang mereka harus bawa ke lapangan. Ya, semangat juang yang tinggi, fighting spirit di lapangan. Bertarung, terus bisa bergerak, berkomunikasi dengan baik di lapangan. Ya, menjemput bola. Ya, bagaimana kita juga tidak boleh kalah dalam hal pressing. Kalau Vietnam melakukan pressing, kita juga harus menghadapi mereka dengan pressing. Karena ini modal bagus. Kalau mental kita kuat, ya, kita bisa hadapi. Kita bisa kalahkan mereka. Boleh banyak orang bisa meragukan bahwa ini bahaya atau bagaimana. Ya benar, Vietnam adalah tim yang kuat. Tetapi bukan berarti mereka tidak bisa dikalahkan. Kita bisa mengalahkan mereka. Komposisi pemain kita juga bagus. Ya, itu yang saya bilang tadi. Karena di grup juga kan kita tidak kalah. Kita lolos sebagai runner up, hanya kalah selisih gol. Itu sekali lagi kita bilang. Ya, tapi pasti Vietnam juga akan berhitung. Mereka melakukan teori seperti ini, ya wajar mereka melakukan ini. Kita juga harus menyambut mereka dengan hal yang sama. Bahwa kita harus bisa mengalahkan mereka di GBK. Dan kita lihat bagaimana semangat pemain-pemain ini ketika saya ambil dari laman TV PSSI ya. Saya mengutip di sini untuk bagaimana persiapan STY dan tim kepelatihan mereka dari Korea sama-sama. Ini untuk bisa berlatih ya bersama dengan anak-anak. Ini hujan ya beberapa jam yang lalu, tapi mereka semangat karena ini yang harus mereka lakukan. Semangat ya. Ada Jordi, semua bisa masuk lapangan, ada Spaso ikut masuk lapangan semua pemain. Kita harus perlu ini ya, memotivasi semua pemain. Ini mereka keadaannya sangat baik ya. Ini suasana ini yang penting ya. Menghadapi laga krusial, laga penting juga menghadapi Vietnam, kita harus dengan suasana yang enjoy ya untuk menghadapi ini. Tidak boleh tegang masuk lapangan ya. Karena ini yang akan juga salah satu hal yang baik buat kita menghadapi Vietnam dan ingin mengalahkan mereka. Sekarang semua ada di STY. Jika STY ingin melihat babak final atau trofi yang belum dia dapatkan selama ini menangani tim nasional Indonesia, apalagi di tim nasional senior ini, kita harus bisa mengambil ini. Harus bisa memenangkan laga ini. Karena inilah satu-satunya kesempatan buat kita. Kalau kita bisa melewati Vietnam, pasti Thailand itu agak keder juga, agak takut juga. Thailand akan melakukan pertandingan yang tidak mudah juga. Menghadapi Malaysia, tidak gampang. Nah paling enak kan banyak yang mengingat kalau kita ketemu Malaysia, wah itu seru ini, busu-busutan juga. Pasti stadion akan penuh. Dan ini ya, kita bisa melihat bagaimana saat-saat pengarahan yang dilakukan oleh STY semua dalam persiapan untuk latihan. Dan semoga tidak ada sakit buat pemain. Pemain semua dalam kondisi yang bugar, sehingga kita bisa masuk ke lapangan dengan starting 11 terbaik yang dilakukan oleh STY. Siapapun yang dimainkan tentunya ini sudah mendasarkan pilihan terbaik dari STY. Karena kan STY lebih tahu dengan kondisi pemainnya. Jadi kita akan tunggu saja dengan starting 11 seperti apa, pola apa, mau 3-4 3 atau 4-2-3-1 ya. 4-3-3 itu urusan dari STY, atau 4-4-2 dia yang tak lebih tahu ya. Oke. Ya,
Sampai di sini kita berbicara dengan persiapan tim Indonesia. Semoga pemain-pemain kita itu bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk tampil nantinya di leg pertama. Dan kita harus bisa mengalahkan Vietnam. Itu tujuan utama. Sehingga kalau kita bisa mendapatkan kemenangan di leg pertama ini lebih enak, lebih tenang, ya, lebih fresh kita menuju ke Hanoi untuk bisa mengatasi laga kedua di kandang lawan. Asal kita sudah punya modal kuat untuk memenangkan laga. Akan sangat sulit jika kita imbang atau kita kalah bahkan. Ini agak berat bagi kita. Makanya saya masih meyakini bahwa kita bisa melakukan yang terbaik. Oke? Dengan saya Bung Ropan. Ciao.